Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Putri Sehereni dari Prodi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis dengan dosen pembimbing Bahasa Indonesia Bapak Arif Setio Effendi MPD. Di sini saya akan menyinggung sedikit tentang PUEBI. Yang pertama ada pemakaian hurufnya, yang ada 8 aturan dalam pemakaiannya. Oke, yang pertama ada huruf abjad. Huruf abjad ini terdiri dari 26 abjad yang sudah kita kenal ya, yaitu yang terdiri dari A sampai Z. Selanjutnya ada huruf vokal. Huruf vokal ini ada 5, yaitu A, E, I, O, dan U. Ini juga sudah sering kita dengar sekali. Lalu ada huruf konsonan. Huruf konsonan itu huruf-huruf yang terdiri dari selain huruf vokal 5 tadi ya. Selanjutnya ada huruf diftong. Huruf diftong adalah gabungan dari huruf vokal. Contohnya saja A, I, A, U, dan O, I. Contohnya ain. Nah, itu adalah contoh dari huruf diftong. Selanjutnya ada gabungan huruf konsonan. Contohnya saja KH menjadi khusus. NG, ngilu. Itu adalah contoh dari gabungan huruf konsonan. Selanjutnya ada huruf kapital, di mana semua huruf pertama menggunakan huruf kapital di dalam buku karangan, nama majalah, surat-surat, dan lain-lain, kecuali kata di, ke, dari, dan, yang, dan, untuk, guys, seperti yang di atas ya. Lalu ada huruf miring. Huruf ini biasanya digunakan untuk surat kabar yang dalam kutipan tulisan, jadi nama majalah, buku, dan surat kabar yang di dalam kutipan. Terus lalu ada huruf tebal. Huruf tebal ini biasanya dalam tulisan tangan atau ketikan manual, dia di garis bawah agar terlihat penekanannya. Lalu ada penulisan kata. Aturan dari penulisan kata, yang pertama ada kata dasar. Kata dasar ini berupa seperti satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan. Contohnya, ibu percaya bahwa engkau tahu. Lalu selanjutnya ada singkatan dan akronim. Untuk singkatan itu biasanya dipakai huruf depannya saja dan membacanya itu harus satu-satu. Contohnya adalah TNT, CM, RP, hanya depannya saja. Kalau akronim itu gabungan dari beberapa suku kata yang ada di depannya. Contohnya saja biasanya adalah Poltekkes ya, itu adalah contoh dari akronim. Terus SIM itu sebenarnya membacanya adalah SIM dan dia termasuk singkatan. Lalu selanjutnya ada kata gantiku, kau, ku, dan nya. Poin A, kata ganti u dan kau itu ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contohnya, apa yang ku miliki boleh kau ambil. Yang kedua ada kata ganti ku, mu, dan nya. Itu serangkaian dengan kata hubung. Contohnya adalah itu KTP-mu, seperti itu. Lalu ada angka dan bilangan. Kunci dari angka dan bilangan ini adalah jika katanya lebih dari 2 maka dia menggunakan angka Arab, tapi jika katanya kurang dari 2 kata maka dia akan menggunakan tulisan atau abjad. Selanjutnya ada pemenggalan kata. Pemenggalan kata dasar dilakukan jika di tengah kata ada vokal yang berurutan, maka pemenggalan kata dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Lalu selanjutnya ada kata beri imbuhan. Kata beri imbuhan ini ada awalan, akhiran, dan apitan. Jadi contohnya saja pada awalan adalah meminjam, di mana kata sebenarnya adalah pinjam yang diberi awalan jadi meminjam. Lalu pada akhiran itu ada katakan, jadi dia mendapat imbuhan kan dari kata dasar kata. Lalu yang ketiga ada kata imbuhan apitan, di mana contohnya adalah keperluan, yaitu dia mendapatkan imbuhan ke dan an, di mana kata dasarnya adalah perlu yang diapit oleh kata imbuhan ke dan an.
Seperti itu. Jadi ada 3 ya, awalan, akhiran, dan juga abitan. Lalu ada macam-macam gabungan kata. Yang pertama, jika gabungan kata itu mendapat imbuhan pada awalan atau akhiran saja, maka dia akan dipisah. Contohnya saja berterima kasih, dia mendapatkan imbuhan ber saja, maka itu akan dipisah. Selanjutnya, jika bentuk dasarnya mendapat gabungan kata awalan dan akhiran sekaligus, maka unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. Contohnya menggaris bawahi, jadi dia mendapat imbuhan meng dan juga imbuhan hi, jadi dia digabung ya, menggaris bawahi. Selanjutnya ada bentuk kata ulang. Yang pertama ada kata ulang penuh atau kata ulang murni, contohnya adalah rumah-rumah. Lalu yang kedua ada kata ulang berimbuhan atau kata ulang bersambung, contohnya adalah berjalan-jalan, jadi dia mendapatkan imbuhan ber di depannya. Yang kedua ada tanam-tanaman yang memberi imbuhan an pada belakang katanya. Lalu dijilat-jilat mendapatkan imbuhan ji. Yang ketiga ada kata ulang berubah bunyi, contohnya adalah bolak-balik, dia termasuk kata ulang tapi dia berubah bunyi, bolak-balik, asal usul, serba-serbi. Jadi seperti itu ya, kata imbuhan ada 3 kata ulang. Lalu aturan yang selanjutnya adalah penulisan tanda baca. Jadi ada banyak sekali ya penulisan tanda baca yang harus diperhatikan dalam menulis sesuatu yang sesuai dengan PUEB. Oke, yang pertama ada tanda titik. Salah satu fungsi dari tanda titik adalah yang pertama dipakai pada akhir kalimat, yang kedua dipakai pada akhir singkatan nama orang, dan yang ketiga dipakai pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Lalu tanda titik juga dipakai sebagai singkatan kata atau ungkapan dalam yang sudah umum. Lalu fungsi dari tanda titik untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik, contohnya ada di atas ya, 7.10.12 seperti itu. Lalu ada titik, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya, tapi tidak dipakai untuk yang tidak menunjukkan jumlah ya, seperti contohnya di atas. Lalu yang kedua ada tanda koma yang dipakai untuk suatu unsur pemerincian, contohnya saya membeli baju, celana, dan topi, seperti itu. Terus tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat yang tanda koma dipakai juga untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimatnya mendahului induk kalimatnya. Contohnya kalau hari ini hujan, koma, saya tidak akan datang, seperti itu ya. Lalu dia tidak dipakai jika anak kalimatnya tidak mendahului induk kalimatnya. Lalu yang keempat dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antara kalimat yang terdapat pada awal kalimat, lalu di belakang kata-kata seperti oh, ya, wa itu menggunakan tanda koma. Lalu dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian sebuah kalimat, dipakai untuk di antara sela-sela nama, alamat, bagian-bagian alamat seperti Medan, 18 Juni 1984, seperti itu. Lalu dipakai untuk menceraikan bagian nama yang disusunnya dalam daftar pustaka. Lalu ada tanda titik koma. Yang pertama dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis. Yang kedua dipakai untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam suatu kalimat majemuk, contohnya ayah mengurus tanaman di kebun, titik koma, ibu sibuk bekerja di dapur, seperti itu. Lalu yang keempat ada tanda titik dua yang dipakai suatu akhir pernyataan lengkap seperti di atas ya, juga dipakai untuk ungkapan memerlukan pemerincian. Lalu digunakan untuk menunjukkan pelaku dalam suatu percakapan, contohnya Brooks titik 2, seperti itu. Lalu yang kelima ada tanda hubung. Fungsi dari tanda hubung yang pertama adalah untuk menyambung unsur-unsur kata ulang, contohnya anak-anak itu disambung dengan menggunakan kata hubung. Lalu untuk menyambung kata-kata yang dieja satu-satu,
contohnya di atas ya. Lalu yang ketiga dipakai untuk memperjelas hubungan bagian-bagian ungkapan. Yang keempat dipakai untuk merangkaikan ke dengan angka, terus singkatan kapital, contohnya dengan tanda hubung Srit Indonesia. Lalu dipakai untuk unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing, contohnya di karakter itu menggunakan kata hubung. Lalu yang keenam ada tanda pisah. Fungsi tanda pisah yang pertama adalah untuk memberikan penjelasan khusus di luar bangun kalimat. Yang kedua digunakan untuk menegaskan, jadi agar si kalimat itu menjadi lebih tegas. Contohnya penemuan ini tanda pisah evolusi, jadi kayak mempertegas lagi bahwa ini adanya penemuan ini pada saat evolusi. Lalu yang ketujuh ada tanda elipsis. Fungsi dari tanda elipsis adalah dipakai dalam kalimat yang terputus-putus yang biasanya dalam naskah drama ya. Lalu yang kedua menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah yang dihilangkan, misalnya dalam sebuah kutipan langsung seperti itu. Lalu yang kedelapan ada tanda tanya. Fungsinya tanda tanya tuh biasanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Yang kedua juga dipakai jika dinyatakan dalam kurung, jadi dia tuh berfungsi untuk kayak membuktikan bahwa itu kurang kebenarannya seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada tanda seru yang dipakai sudah ungkapan atau pernyataan, biasanya dibuat perintah, kesungguhan, ketidakpercayaan atau rasa emosi yang kuat, itu menggunakan tanda seru. Lalu yang ke-10 ada tanda kurung yang berfungsi sebagai mengapit keterangan atau penjelasan. Contohnya keterangan dari RUPS, yaitu menggunakan tanda kurung kan. Lalu yang kedua untuk mengapit keterangan penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan, seperti contohnya di atas. Lalu tanda kurung mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. Lalu mengapit angka yang huruf atau pemerinciannya satu urutan keterangan, contohnya A dalam kurung produk, B harga, C dalam kurung tempat, seperti itu. Lalu yang ke-11 ada tanda kurung siku. Fungsinya yang pertama yaitu mengapit huruf atau kata yang dikoreksi atau ditambahkan pada suatu kalimat. Yang kedua untuk memperjelas suatu huruf, yaitu kayak di tanda kurung siku ini. Lalu ada tanda petik yang berfungsi untuk mengapit petikan langsung dari pembicaraan atau naskah, jadi langsung ditanda petik. Lalu yang kedua untuk mengapit judul syair, karangan atau bab yang dipakai dalam suatu kalimat, contohnya seperti di atas ya. Lalu selanjutnya fungsi menutup mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan langsung. Lalu sebagai tanda baca penutup kalimat atau bagian kalimat yang ditempatkan di belakang tanpa petik yang mengapit kata ungkapan yang dipakai dengan arti khusus. Lalu ada tanda petik tunggal. Fungsinya yang pertama yaitu untuk mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Terus untuk mengapit makna terjemahan yang penjelasan kata atau ungkapannya itu asing, contohnya fade, black, balikan. Lalu yang ke-14 ada tanda garis miring. Fungsi dari tanda garis miring yang pertama dipakai di dalam nomor surat dan nomor pada alamat ya, untuk penandaan dalam 1 tahun atau dalam 2 tahun. Yang kedua yang dipakai untuk pengganti kata tiap, per atau sebagai tanda dalam pecahan. Lalu tanda garis miring ini sebaiknya tidak dipakai sebagai kata pengganti kata atau, seperti itu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita sudah selesai ya membahas tentang PUEBI tadi. Semoga ilmunya dapat diterima dengan baik dan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.